Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Oke, sistem koordinat kartesius di sini saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah posisi objek pada bidang, yang kedua definisi koordinat kartesius, yang ketiga posisi titik pada bidang koordinat, keempat kuadran, kelima posisi garis terhadap sumbu koordinat, dan yang kelima titik tengah dan titik barat. Di sini posisi objek pada bidang. Saya menampilkan di sini ada sebuah peta denah lokasi pada suatu kota kecil, dan di dalamnya itu ada beberapa fasilitas umum. Nah, di sini kita dituntut untuk bagaimana sih cara menentukan posisi-posisi objek pada peta lokasi dengan cara yang tepat dan mudah. Nah, gimana ya caranya? Oke, salah satu caranya untuk menentukan posisi objek yang mudah yaitu kita membuat kotak-kotak persegi seperti ini. Dengan kolomnya kita isi dengan nama A, B, C, D, dan seterusnya menggunakan huruf besar, dan yang barisnya kita menggunakan angka. Nah, dan seterusnya dengan ini kita mudah untuk menentukan posisi objek. Nah, dengan dinyatakan dalam pasangan berurutan yang merupakan kombinasi dari si huruf dan angka. Jadi pasangan berurutannya ini kita harus menyebutkannya. Yang pertama itu adalah hurufnya terlebih dahulu, baru yang kedua itu adalah angkanya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan paparkan beberapa letak atau beberapa posisi dari fasilitas umum yang ada di gambar. Nah, objek yang pertama yaitu bank. Kita bisa mengetahui dengan pasangan berurutan, yaitu bank itu terletak pada kolom E dan baris ke-6, maka letaknya E6. Begitu juga mall. Mall di sini letaknya berada di kolom I dan baris ke-5, maka letaknya I5. Yang ketiga itu adalah sekolah 1. Nah, dia letaknya berada di kolom C dan baris ke-4, maka sekolah 1 letaknya ada di C4. Seperti itu. Nah, kita udah mengetahui contoh posisi objek pada bidang ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa definisi dari sistem koordinat kartesius adalah cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan dua buah sumbu, yaitu sumbu X mendatar atau horizontal dan sumbu Y yang tegak atau vertikal. Jadi kalau pada contoh, sumbu X ini diwakilkan oleh huruf dengan huruf-huruf besar yang tadi, dan sumbu Y diwakilkan oleh angka. Nah, seperti itu. Tadi kita sudah mengetahui definisi dari sistem koordinat kartesius. Selanjutnya kita harus tahu bagaimana sih gambar dari koordinat kartesius itu sendiri. Dari definisi sudah jelas ya. Untuk koordinat kartesius itu terbentuk dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang tegak lurus ya. Seperti ini. Nah, di sini ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Nah, sumbu X di sini sih biasanya disebut dengan apsis. Nah, dia letaknya mendatar atau horizontal. Kalau sumbu Y itu biasa disebut dengan ordinat, dan bentuknya itu dia tegak atau vertikal. Nah, pada sistem koordinat kartesius udah pasti kita akan menemukan sebuah titik. Kalau di contoh yang sebelumnya itu yang letak-letak fasilitas umumnya.
Nah, di sini ada titik A. Nah, titik A di sini dalam bentuk pasangan berurutan, yaitu didahulukan dengan sumbu X, lalu sumbu Y. Jadi, sumbu X-nya untuk titik A terletak pada angka 3, dan ini sumbu Y-nya letaknya pada angka 2, maka titik A terletak pada 3,2. Nah, selanjutnya untuk sumbu X yang bagian kanan itu selalu bernilai positif. Untuk sumbu X yang kiri itu selalu bernilai negatif. Jadi dari -1, -2, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, kalau untuk sumbu Y yang bagian atas selalu bernilai positif. Kalau untuk bagian yang bawah pada sumbu Y selalu bernilai negatif. Selanjutnya, kita akan membahas posisi titik pada bidang koordinat. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya, koordinat kartesius itu seperti apa ya? Kan koordinat kartesius itu terbentuk dari dua sumbu yang tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa fasilitas umum yang sudah menggunakan koordinat kartesius, makanya disebut dengan sistem koordinat kartesius. Untuk contoh yang pertama, kita disuruh menentukan koordinat posisi terminal. Nah, posisi terminal ini letak pada sistem koordinat kartesius, terletak pada koordinat 2,3 dengan X-nya terletak di 2 dan Y-nya terletak di 3. Jadi titik koordinatnya 2,3. Nah, di sini kita disuruh menentukan jaraknya. Jarak horizontal terminal terhadap sumbu Y adalah 2 satuan ke kanan, maka X sama dengan 2. Maksudnya, kita lihat di sini ya, jarak horizontal. Horizontal itu apa sih? Mendatar. Jarak horizontal terhadap sumbu Y. Di sini ada sumbu Y yang tegak. Di sini kita suruh menentukan jarak horizontal terhadap sumbu Y, si terminal. Nah, kalau kita hitung berarti kan ada berapa kotak? Nah, ada 2 kotak. Makanya dia 2 satuan ke kanan karena terminal itu letaknya ada di kanan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, untuk jarak vertikal terminal terhadap sumbu X yang mendatar terhadap terminal, maka kita hitung dari bawah kotaknya. Maka ada 1, 2, 3. Oh, maka jaraknya 3 satuan ke atas. Maka Y-nya sama dengan 3. Di sini kita akan bahas tentang kuadran. Nah, koordinat kartesius itu kan terbentuk dari 2 sumbu nih ya. Nah, akibat kedua sumbu itu bertemu secara tegak lurus, maka terbagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini disebut kuadran. Nah, di sini ada kuadran 1. Nah, kuadran 1 tuh apa sih yang membedakan dengan kuadran 2 nantinya? Ada 3, ada 4. Nah, kuadran 1 X-nya bernilai positif karena X-nya itu bagian kanan dan Y-nya bagian atas itu positif, maka X-nya positif, Y-nya positif. Untuk kuadran kedua, ciri khasnya yaitu X-nya karena berada di sebelah kiri maka dia negatif, dan Y-nya tetap berada di atas maka bernilai positif. Maka dengan mudahnya X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran ketiga, ciri khasnya yaitu X-nya berada di sebelah kiri maka negatif, Y-nya berada di bawah maka dia juga bernilai negatif. Jadi mudahnya X dan Y selalu bernilai negatif untuk di kuadran ketiga. Di kuadran keempat,
Jadi harusnya karena X-nya sebelah kanan maka dia positif dan Y-nya masih tetap berada di bawah, maka negatif. Dengan mudahnya kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Nah, di sini saya menampilkan ada beberapa titik A sampai G. Nah, di sini langsung aja kita kasih contoh atau pemaparan dari titik-titik ini, dia ada di kuadran berapa aja ya. Oke, di sini untuk titik A dia letaknya, kalau menurut titik koordinat kan harus X, Y kan ya. Maka titik koordinatnya untuk titik A itu 3,2. Nah, karena positif-positif, maka dia ada di kuadran pertama. Nah, untuk titik B itu titik koordinatnya di 4,0. X-nya 4 dan Y-nya 0 karena dia letaknya ada di sini. Nah, dia itu letaknya bukan di kuadran 1 ataupun di kuadran 4. Makanya kuadrannya dikosongkan. Nah, untuk titik C. Nah, titik C di sini dia berada di tengah-tengah, yaitu dengan titik koordinat 0,0. X-nya 0 dan Y-nya 0. Nah, titik C ini biasa disebut dengan titik pusat. Nah, dia tidak terletak di kuadran manapun, maka kuadrannya kita tulis tidak ada atau stripkan saja. Lanjut, untuk titik D. Titik D itu letaknya terletak di titik koordinat 0,4. X-nya 0 dan Y-nya 4. Nah, dia tidak terletak di kuadran 1 ataupun kuadran 2, maka kuadrannya kita stripkan. Untuk titik E terletak di titik koordinat -4,3. Nah, X-nya negatif dan Y-nya positif, maka dia terletak di kuadran kedua, maka kita tulis kuadran kedua. Untuk titik F, nah titik F ini terletak di titik -2,-2, udah pasti dia di kuadran ketiga. Dan untuk titik G, dia terletak di 5,-3. Sebuah X-nya positif dan Y-nya negatif, udah pasti dia berada di kuadran 4.